is Zahwa Maulidina Ashifa. Here I will explain the video entitled Talk Smart Communication Techniques by Matt Abraham. Di sini saya akan menjelaskan video yang berjudul Berpikir Cepat, Tugas Cerdas, Teknik Komunikasi oleh Matt Abraham. Apa ini? Kuliah tentang komunikasi spontan atau ketika Anda tidak punya waktu sebelumnya untuk merencanakan video yang dibawakan oleh Matt Abraham, dosen komunikasi strategis di Stanford Graduate School of Business. Yang pertama, berbicara secara spontan lebih sering terjadi daripada berbicara terencana atau perkenalan, masukan, tos, tanya jawab, dan lain-lain. Namun, ini juga lebih menantang daripada presentasi. Nah, yang kedua, mayoritas dari kita tidak seefektif dalam berpikir dan berbicara secara spontan, terutama dalam berbicara di depan umum. Namun, kami memiliki kemampuan alat dan pendekatan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, kita menjadi komunikator yang efektif dengan benar-benar berkomunikasi atau melakukan. Yang keempat, rahasia komunikasi yang efektif, pendekatan, sikap, latihan. Peningkatan 1% pada domain ini memberikan perbedaan besar dalam mendorong dampak. Selanjutnya, bagaimana kita mengelola kecemasan saat berkomunikasi? Yang pertama, tugas pertama Anda sebagai pembicara publik adalah membuat audiens Anda nyaman sehingga mereka dapat menerima pesan dengan baik. Yang kedua, setiap orang dapat mengatasi rasa takutnya berbicara di depan umum. Bagaimana? Yang pertama, sapa atau akui kecemasan. Akui kecemasan Anda terlebih dahulu untuk membendung gelombang kecemasan yang tidak terkendali. Yang kedua, susun ulang cara Anda melihat situasi. Lihat presentasi sebagai percakapan, bukan pertunjukan. Pertunjukan memiliki aturan benar dan salah. Namun, percakapan lebih alami. Tidak ada satu cara yang benar untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun ulang situasinya? Yang pertama, mulailah dengan pertanyaan. Pertanyaan bersifat dialogis atau dua arah. Mereka melibatkan penonton seolah-olah sedang mengobrol. Yang kedua, gunakan bahasa percakapan. Banyak pembicara yang gugup menjauhkan diri dari percakapan dengan kata ganti yang mereka gunakan. Yang ketiga, beri orientasi pada masa kini. Fokus pada masa kini, bukan konsekuensinya di masa depan. Jangan mengantisipasi apa yang harus dikatakan. Cobalah twister lidah. Yang kelima, panaskan suara Anda. Kebanyakan pembicara yang gugup tidak menghangatkan suaranya. Mereka mundur ke dalam kepala mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana merasa nyaman berbicara dalam situasi spontan? Panduan langkah demi langkah. Langkah pertama, keluar dari cara kita sendiri. Yang pertama, kami ingin menjadi sempurna ketika berbicara spontan. Yang kedua, otak kita cenderung menimbun apa yang harus kita katakan atau dilakukan sebelum momen tersebut dan bertindak sesuai pola. Ini tertanam dalam diri kita sebagai memori otot. Yang ketiga, latih diri Anda untuk merespon, bukan bereaksi. Merespon itu otentik, sedangkan bereaksi adalah preempting atau memori otot. Yang keempat, berani bersikap membosankan dengan merespon dan bukan bereaksi. Langkah kedua, lihat pembicaraan atau presentasi komunikasi sebagai peluang, bukan ancaman.
Kebanyakan orang melihat komunikasi sebagai permusuhan saat melawan mereka. Selanjutnya, ubah perspektif Anda menjadi peluang bukan ancaman. Situasi berbicara spontan adalah situasi yang memberi Anda kesempatan dan bersenang-senang. Nah, selanjutnya ada mentalitas atau pendekatan yang lebih baik untuk diambil. Contohnya, ya atau dan daripada tidak atau tetapi. Langkah ketiga, perlambat dan dengarkan. Selanjutnya, langkah yang ketiga ini ada pahami tuntutan persyaratan yang Anda hadapi untuk merespon dengan tepat. Yang kedua, tugas mendasar Anda sebagai komunikator adalah melayani audiens, pahami kebutuhan mereka dengan mendengarkan. Yang ketiga, Anda harus fokus dan mendengarkan atau benar-benar memahami apa yang diinginkan orang tersebut. Yang keempat, dengarkan lalu tanggapi. Langkah yang keempat yaitu tanggapi dengan menceritakan sebuah kisah. Selanjutnya, jangan pernah kehilangan audiens Anda. Jaga agar audiens Anda tetap pada jalur dengan struktur. Selanjutnya, semua cerita memiliki struktur. Bercerita membantu menyusun merespon Anda. Struktur meningkatkan efektivitas cara kita memproses informasi. Struktur terbagi menjadi 3, yaitu struktur berguna pertama adalah masalah, peluang, solusi, manfaat. Struktur yang berguna bagian kedua yaitu apa, jadi apa, atau mengapa ini penting, sekarang bagaimana, atau langkah selanjutnya. Dalam sesi berbicara spontan, Anda harus segera memikirkan apa yang ingin Anda katakan dan bagaimana cara mengatakannya. Struktur membantu Anda mengetahui cara mengatakan sesuatu. Nah, selanjutnya, struktur membebaskan Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.